Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rosidi, salah satu mahasiswa dari IAIN Jember. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pertemuan kali ini, alangkah baiknya kita memulai pelajaran dengan membaca doa terlebih dahulu. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Di musim pandemik yang tak kunjung hilang ini, Bapak ingatkan untuk selalu menjaga imunitas tubuh, menjaga pola makan, dan tak lupa pula untuk selalu mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Semoga kita semua diberi kesehatan oleh Allah dan diberi perlindungan, dijauhkan dari segala macam penyakit. Amin. Baiklah anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab tentang materi jiwa lebih tenang dengan melakukan banyak sujud. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sujud syukur dengan peta konsepnya yang seperti ini. Kita akan membahas tentang pengertian, dasar hukum, sebab-sebab, hikmah, dan tata cara sujud syukur. Pengertian sujud syukur. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan ketika seseorang memperoleh kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau telah terhindar dari bahaya. Syukur sendiri artinya adalah berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bacaan sujud syukur adalah salah satu perwujudan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Qayyim menjelaskan bahwasanya syukur adalah menunjukkan adanya nikmat Allah pada dirinya dengan melalui lisan, yaitu dengan berupa pujian dan mengucapkan kesadaran diri bahwa ia telah diberi nikmat, dengan melalui hati, yaitu dengan berupa persaksian dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melalui anggota badan, yaitu dengan berupa kepatuhan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lawan dari syukur adalah kufur nikmat, yaitu enggan menyadari atau bahkan mengingkari bahwa nikmat yang ia dapatkan merupakan kehendak Allah Ta'ala. Sebab-sebab melakukan sujud syukur yaitu karena kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti memenangkan lomba, mendapatkan beasiswa, naik pangkat, dan lain sebagainya. Kemudian karena kita terhindar dari bahaya atau kesusahan atau musibah. Contohnya, kita selamat dari tsunami, kita selamat dari bencana, gempa bumi, dan lain sebagainya. Adapun nikmat yang paling indah yang tiada tandingannya yaitu adalah nikmat iman dan Islam. Syarat sujud syukur yaitu hendaknya dalam keadaan suci dari hadas besar dan kecil. Kemudian menutup aurat yang terlihat dan dianjurkan menghadap ke kiblat. Dalam hal ini dianjurkan untuk suci dari najis, termasuk memakai pakaian yang suci juga dari najis. Tempat yang digunakan untuk sujud juga sebaiknya suci. Sebelum mengenali tata cara sujud syukur, tentunya perlu mengetahui dalil-dalilnya terlebih dahulu. Hukum dari sujud syukur adalah sunnah yang boleh dilakukan maupun tidak. Namun jika melakukannya mendapat pahala sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan oleh Abu Dawud yang artinya dari Abu Bakar, ia berkata,
Apabila Nabi Muhammad SAW menerima berita yang menggembirakannya, biasanya beliau terus bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis lainnya juga menyebutkan tentang Rasulullah SAW melakukan sujud syukur saat mendapatkan kabar yang menyenangkan, yaitu hadis yang berbunyi an Abi Bakrah anan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza atahu amri yasuruhu au busyra bi haron sajidan syukran lillah, rawahul Abu Dawud wa Tirmizi. Artinya, dari Abu Bakrah bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad SAW apabila datang kepadanya sesuatu yang menggembirakan atau suka, beliau langsung sujud untuk berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bacaan doa pada saat kita melakukan sujud syukur yaitu membaca tasbih, tahmid, dan tahlil. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Atau bisa juga membaca sajada wajha lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Atau bisa juga membaca Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'malan salihan tartahu wa adkhilni birahmatika fi ibadikas sholihin. Atau juga bisa membaca bacaan doa yang sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadik. Yang artinya, ya Allah, bantulah aku dalam selalu berzikir atau mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan memperbagus ibadahku kepadamu. Hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Dalam beberapa doa tersebut, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya diberi pertolongan untuk mensyukuri nikmat Allah, yakni rasa syukur yang dapat menarik atau mendatangkan keridhaan serta nikmat-nikmatnya. Sebelum kemudian, kita tata cara melakukan mempelajari syukur, tentang tata cara sujud syukur. Mengapa tentunya kita untuk menghilangkan hadas. Kemudian berdiri menghadap kiblat. Kemudian membaca niat sujud syukur yang berbunyi nawaitu sujuda syukri sunnatan lillahi ta'ala, yang artinya saya niat sujud syukur sunnah karena Allah Ta'ala. Kemudian melakukan gerakan takbiratul ihram. Kemudian sujud 1 kali. Dan pada dalam posisi sujud membaca doa sujud syukur. Kemudian setelah itu duduk seperti di antara dua sujud dan mengucapkan salam seperti orang selesai sholat. Hikmah yang dapat kita peroleh ketika melakukan sujud syukur yaitu mengikis sifat sombong. Sombong menjadi sifat yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sombong merupakan sifat dan salah satu penyakit hati menurut Islam yang memandang rendah orang lain dan merasa paling hebat. Padahal dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua makhluk ciptaannya adalah sama. Tidak ada yang membedakan kecuali amal dan ibadahnya. Oleh karena itu, sujud syukur merupakan salah satu cara untuk mengikis sifat sombong yang secara alami memang telah ada di dalam diri manusia. Kemudian kita mendapatkan kepuasan batin yang berkaitan dengan nikmat yang diterima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merasa dekat dengan Allah sehingga memperoleh bimbingan dan hidayahnya. Dan juga tak lupa pula untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah yang dapat diambil dari pelaksanaan sujud syukur yang lain yaitu adalah sebagai hamba Allah kita akan senantiasa mensyukuri nikmat Allah, dan apabila kita mensyukurinya maka tentunya Allah akan menambah nikmat itu. Sebagaimana dalam firman-Nya dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi
La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Dan juga di dalam dalil yang lain yang berbunyi, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di sini maksud ayat ini adalah jika kita menghitung nikmat Allah, tentunya kita tidak akan dapat menentukan jumlahnya karena begitu banyak nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Semoga kita semua bisa senantiasa bersyukur kepada Allah supaya kita dapat meraih jannahnya kelak. Amin. Alhamdulillah, pembelajaran pada pertemuan kali ini telah selesai. Semoga apa yang telah kita pelajari bersama dapat bermanfaat untuk kita, dan semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat bertemu pada pertemuan selanjutnya. Sebelum menutup pembelajaran pada kali ini, marilah kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's wrong, I can't think